wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia. Hari ini kita masih berada pada bab 5 mengenai keseimbangan ekosistem. Namun, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Terdapat banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain menghasilkan oksigen dan akarnya untuk mencegah longsor, tumbuhan juga memiliki banyak manfaat lain untuk manusia. Coba Ananda tahu manfaat tumbuhan apa saja? Kira-kira kita mendapatkan makanan dari mana ya? Nasi dari mana? Dari tumbuhan. Kemudian buah-buahan dari mana? Dari tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya diuraikan pada bagian selanjutnya. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan yaitu batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Tumbuhan yang dapat menjadi bahan makanan contohnya yaitu ada jeruk. Jeruk dimanfaatkan buahnya untuk diapakan kalau buah jeruk? Iya, untuk dimakan. Kemudian mangga dimanfaatkan buahnya untuk dimakan juga. Padi dimanfaatkan buahnya untuk dimakan juga. Ya, yang menjadi beras itu berasal dari padi ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada singkong. Singkong dimanfaatkan umbinya dan daunnya. Ada yang pernah makan daun singkong? Kalau singkongnya pernah makan? Biasanya singkong itu dijadikan keripik. Nah, kalau daun singkong biasanya dijadikan lalap ya. Kemudian ada aren atau enau. Dimanfaatkan niranya untuk gula. Nah, yang menjadi gula merah itu dari pohon aren. Jadi, pohon aren itu dimanfaatkan niranya untuk gula. Yang selanjutnya ada kol dan kubis, dimanfaatkan bunganya. Nah, yang kita makan itu kol, itu merupakan bunganya dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, yaitu ada bahan bangunan. Ternyata tumbuhan juga bisa menjadi bahan bangunan loh. Nah, yang pertama itu pohon jati, pohon mahoni, pohon sengon, pohon albasia dimanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan. Selanjutnya, yang kedua ada bambu dimanfaatkan untuk membuat alat dapur tradisional seperti tempat nasi. Ada yang pernah lihat tempat nasi yang dari bambu? Coba nanti tanyakan ya, kalau misalnya belum tahu, coba Ananda tanyakan ke Bunda. Kira-kira tempat nasi yang dari bambu itu yang seperti apa? Yang ketiga yaitu bahan pakaian. Ternyata tumbuhan juga bisa menjadi bahan pakaian. Kain katun yang biasa kita gunakan itu terbuat dari kapas dan serat abaka yang berasal dari pohon pisang abaka. Nah, yang kedua yaitu rami. Rami itu dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Jadi, tumbuhan yang bisa dijadikan bahan pakaian yaitu apa? Dari kapas dan juga dari rami. Yang keempat yaitu bahan obat-obatan. Coba contoh yang pertama yaitu ada daun sirih. Daun sirih digunakan untuk obat gatal. Nah, yang kedua ada akar alang-alang untuk obat panas dalam. Yang ketiga ada daun kelor untuk mengobati panas dan demam. Yang keempat ada bunga melati untuk mengobati demam.
Jadi, obat-obatan di sini yang berasal dari tumbuhan biasanya dijadikan obat-obatan alami atau obat-obatan tradisional. Jadi, ternyata tumbuhan juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Yang kelima yaitu pewarna alami. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang kelima adalah menjadi pewarna alami. Yang pertama ada kunyit. Kunyit itu untuk pewarna kuning secara alami. Ananda pernah tahu kunyit? Coba nanti kalau misalnya belum tahu, coba lihat ke dapur, kemudian patahkan sedikit kuningnya dan oleskan ke tangan. Warnanya seperti apa ya? Nah, yang kedua yaitu ada daun suji dan daun pandan untuk pewarna hijau. Yang ketiga ada buah naga untuk pewarna merah muda. Nah, yang keempat ada cabai sebagai pewarna warna merah. Biasanya ini untuk masakan kalau cabai itu. Pernah melihat masakan yang warnanya merah? Nah, biasanya merahnya itu ada yang dari cabai. Yang keenam, manfaat tumbuhan untuk manusia yaitu sebagai penyedap makanan. Nah, ada pohon kayu manis dimanfaatkan kulitnya untuk penyedap makanan. Nah, Ananda pernah dengar kayu manis? Nah, biasanya untuk kue juga ada yang menggunakan kayu manis, atau untuk masakan juga ada yang menggunakan kayu manis. Nah, yang kedua ada lada, pala, cengkeh, dimanfaatkan buahnya untuk penyedap makanan. Ada yang tahu lada atau merica? Nah, itu merupakan buahnya. Nah, kemudian biasanya dihaluskan dan dijadikan penyedap makanan. Selanjutnya, yang ketiga ada jahe dan serai. Dimanfaatkan untuk penyedap makanan. Jahe dan serai. Ada yang pernah lihat jahe dan serai? Nah, alhamdulillah, sekarang kita akan masuk ke manfaat hewan bagi manusia. Manusia membutuhkan hewan dalam kelangsungan hidupnya. Berikut ini beberapa manfaat hewan bagi manusia. Kalau tadi manfaat tumbuhan, kalau sekarang ada manfaat hewan. Yang pertama, manfaat hewan untuk manusia yaitu dimanfaatkan tenaganya. Sapi dan kerbau biasanya untuk menarik gerobak. Yang kedua, kuda untuk menarik delman. Ada yang pernah naik delman? Nah, ternyata delman itu ditarik oleh kuda. Yang ketiga ada keledai dan unta untuk mengangkut barang. Yang keempat ada monyet di beberapa tempat membantu manusia untuk memetik kelapa. Nah, coba yang masih ada sampai sekarang yang dimanfaatkan tenaganya apa ya? Yang Ananda pernah tahu? Kuda untuk menarik delman ya, yang sekarang sering kita temui. Yang kedua, manfaat hewan terhadap manusia yang kedua yaitu penghasil bahan pangan. Nah, penghasil bahan pangan atau bahan makanan yaitu biasanya dimanfaatkan dagingnya. Sapi, ayam, kambing, bebek, diambil dagingnya untuk dimakan. Ananda suka daging ayam, daging sapi, daging kambing? Nah, itu berasal dari hewan ya. Yang kedua yaitu ayam dan bebek juga diambil telurnya untuk bahan pangan. Yang telur ayam, nah itu berasal dari ayam. Yang ketiga ada sapi dan kambing dimanfaatkan susunya. Yang ketiga, penghasil bahan sandang atau pakaian. Hewan juga ternyata bisa menjadi penghasil bahan sandang atau pakaian. Yang pertama ada bulu biri-biri dimanfaatkan untuk membuat kain wol. Yang kedua yaitu kepompong ulat sutra dimanfaatkan untuk membuat kain sutra.
Yang ketiga, kulit sapi dan kambing dimanfaatkan untuk membuat jaket atau tas. Nah, jadi ternyata hewan juga bisa dimanfaatkan manusia sebagai bahan sandang atau untuk menghasilkan pakaian. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Yang pertama ada badak diambil culaknya. Yang kedua ada cacing dimanfaatkan sebagai obat tipus. Nah, yang ketiga ada minyak hati ikan hiu diambil sebagai sumber vitamin A. Ternyata banyak ya manfaat hewan itu. Yang kelima, sebagai bahan kerajinan. Tanduk rusa dan tanduk kerbau di beberapa tempat dijadikan sebagai hiasan di rumah. Yang kedua, cangkang kerang biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Biasanya untuk mempercantik vas foto atau misalnya mempercantik jam dinding. Biasanya kalau misalnya Ananda ke pantai, pasti banyak menemui cangkang kerang yang dijadikan hiasan. Yang ketiga, ular, sapi, dan kambing diambil kulitnya untuk tas. Jadi ada juga kulit ular, kulit sapi, dan kulit kambing diambil kulitnya untuk dijadikan tas. Nah, tahukah kalian, terumbu karang memiliki warna yang sangat indah. Terumbu karang ini adanya di mana? Di laut. Nah, terumbu karang merupakan hewan yang tidak menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Sedangkan alga merupakan mikroorganisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. Sebagian makanan yang dihasilkan oleh alga diserap oleh terumbu karang. Jadi, hubungan antara terumbu karang dan juga alga itu hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Nah, namun saat ini terumbu karang ini terjadi adanya fenomena pemutihan karang yang diakibatkan oleh pemanasan global, sehingga air laut menjadi hangat yang menyebabkan alga yang biasanya menempel di terumbu karang menjadi berkurang, dan terumbu karang pun menjadi kekurangan makanan dan juga mati. Padahal terumbu karang itu sangatlah penting untuk ekosistem di laut, karena terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan. Jadi, ternyata selain kita memanfaatkan hewan dan tumbuhan, kita juga harus berupaya melaksanakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Cara yang dapat Ananda lakukan yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang kedua, membuat cagar alam untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Contohnya cagar alam Teluk Baron. Yang ketiga yaitu membuat suaka marga satwa. Contohnya suaka marga satwa Ujung Kulon untuk melindungi badak, suaka marga satwa Gunung Leser melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Nah, untuk tugasnya yaitu membuat rangkuman mengenai materi minggu ini. Nanti Ananda tulis pada buku tulis, kemudian pengumpulan tugasnya minggu depan. Ibu tunggu ya hasil tugas Ananda semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih Ananda semua. Tetap jaga kesehatan dan lestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kita boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan, namun kita harus menjaga kelangsungan hidupnya dan tidak boleh melakukannya secara berlebihan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.